Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan muda, berjumpa lagi dengan saya Indra Prasta di Humani Talk, podcast yang selalu menghadirkan tamu istimewa. Dan kali ini tamu kita seorang musisi multi-instrumentalis yang usianya memang masih muda, namun sudah makan asam garam kehidupan banyak sekali. Kita akan ajak beliau ngobrol di edisi kali ini. Mari kita sambut Abdul Qadir Jailani. Ya, kita sapa beliau dengan nama Dul Jailani. Mas Dul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dul Jailani aja, Pak. Oh, Dul. Abdul Qadir Jailani keberatan. Iya. Keberatan. Oh, gitu ya. Iya. Dul Jailani. Iya. Gimana puasanya, Dul? Alhamdulillah lancar ya. Ini kita syutingnya insan muda di hari ke berapa puasa yuk? 5 dong. 5. Ini kita 6 syutingnya di hari ke-6 puasa ya, udah Iya. terasa udah seminggu. 3 minggu lagi masih kita lewati dan Dul berkolaborasi dengan Dompet Duafa. Iya, alhamdulillah. Nanti mau kita tanya-tanya, tapi sebelumnya saya pengen ajak insan muda dulu berkolaborasi dalam kebaikan di program Muliakan Adik-adik Yatim. Caranya gampang banget. Langsung bisa ke rekening di bawah ini, ada bisa scan QR code-nya ya, atau melalui kanal digital dompetduafa.org/donasi/muliakan yatim bersama Strip Dul, atau melalui aplikasi Dompet Duafa. Dul, Ya. makasih ya udah. Terima kasih sudah diundang. Wah, siap. Ini dalam beberapa waktu terakhir sepertinya banyak banget rilisannya Dul. Alhamdulillah. Saya kebetulan cukup ngikutin dari ingat banget beberapa tahun lalu nonton Dul bersama bandnya Qadir di sebuah coffee shop, dan waktu nonton itu saya langsung flashback ke masa SMA. Waduh. Karena kebetulan SMA-nya waktu itu pertengahan 90-an. Jadi yang rilis waktu itu ya Stone Temple Pilots. Dan teman-temannya lah. Iya. Rasanya energinya ini luar biasa, mengingatkan masa-masa itu. Dan Dul juga produktif lewat karya solonya, belakang layar juga. Iya. Dari semua rilisannya Dul, kalau buat saya yang paling nyantol tuh yang beberapa bulan lalu yang Tak Mau Gila. Oh, Tak Mau Gila ya. Terima kasih. Itu terdengar sangat segar. Beda banget sama Qadir ya. Itu gimana tuh ceritanya di balik lagi itu dulu? Tak Mau Gila emang agak unik ya. Saya nemunya juga sambil tiduran gitu. Oh gitu. Malamnya tuh nemu ref langsung jadi selagu. Iya. Refnya pakai bahasa Inggris awalnya. I'm staying alive. Gitu. I'm staying alive. Itu memang momen yang sulit ya kalau di dalam bidang kesenian gitu ya. Menemukan nada sama notasi sama lirik gitu. Menemukan momen itu langka gitu. Iya. Menurut kita, terus akhirnya memang waktu itu lagi suka banget sama Smashing Pumpkins. 1979. Ya, sama Aerosmith yang Jaded. Terus akhirnya kita buat rekaman, proses gonta-ganti lirik. Ya, biasalah overthinkingnya seorang penulis ya. Tapi akhirnya daripada nggak dirilis gitu kan, ya udahlah rilis aja gitu. Entah apa kata masyarakat, yang penting rilis gitu. Dan ternyata menjadi salah satu rilisan dulu yang paling catchy ya. Alhamdulillah, katanya sih begitu. Iya. Saya kebetulan karena dulu yang nyebut tadi Smashing Pumpkins, saya ingat dulu bahkan sempat punya cover bandnya Smashing Pumpkins. Kami bikin band namanya Pumpkinhead. Jadi Pumpkinhead. Suka ini jadi juga. cuma bawain lagu-lagu Smashing Pumpkins. Makanya begitu denger lagu Tak Mau Gila ada itunya. Terus benar ya ada yang Jaded Aerosmith. Ya, memang ya. Gabungan dua itu sih. Keren banget. Thank you. Iya. Dan baru aja berkolaborasi dengan Debu nih. Ya. Ini apa judulnya? Mabuk lagi. Iya. Ini ceritanya tentang apa dulu kalau yang Mabuk Lagi? Kalau menceritakan soal detailnya saya nggak berani ya, karena yang nulis syairnya kan Bang Mustafa gitu. Tapi kalau yang aku tangkep sih
Ini menceritakan soal pertama yang aku tangkep ya, soal hubungan personal antara seorang manusia dengan Tuhan ya gitu ya. Ada lirik, maafkan kehinaanku, hamba rendah bodoh hina. Terus banyak ya. Kedua itu menciarkan cinta, tapi bukan cinta yang, cinta kan banyak versinya ya. Betul. Kalau Bang Mustafa kan yang saya lihat, beliau kan syair-syairnya mengandung syair sufi gitu. Gimana kalau di sufi itu kan cinta itu kan, waduh, sesuatu yang apa ya? Seharian nggak habis ya di. Kayak setahun juga nggak habis gitu bahas cinta gitu kalau ngumpul sama para orang yang pengagum sufi gitu. Tapi yang saya tangkep, cinta itu ya menyebarkan kebaikan, menyebarkan apa ya? Menurutku bahkan cinta itu budi pekerti gitu ya. Aku juga pribadi suka baca-baca buku sufi gitu. Menurutku ya cinta itu ya budi pekerti, adab gitu ya. Nah di sini mungkin Bang Mustafa ingin menyampaikan pesan itu lewat lagu yang mabuk lagi, yang ringan gitu ya. Minum, tambahin lagi, minum secangkir lagi. Ya kalau yang nangkepnya sekedar minum ya mungkin terkesan apa sih maksudnya gitu ya. Tapi kalau yang menganggap cinta itu adalah hal yang bisa direnggut gitu ya, itu mungkin akan tahu maksudnya gitu. Minum cinta maksudnya gitu ya. Jadi di balik liriknya yang terdengar harfiah itu sebenarnya maknanya begitu dalam. Iya. Apalagi kalau nonton video klipnya. Oh, saya sebenarnya ada tariannya juga gitu ya. Silakan insan muda meluncur. Debu featuring Dul Jailani, mabuk lagi. Mudah-mudahan membawa kebaikan. Amin. Selain kolaborasi yang sama Debu, saya juga dengar juga produktif di belakang layar nih. Ada film kemarin Perayaan Mati Rasa, itu di belakangnya salah satunya. Itu gimana itu, Du? Apa yang dikerjakan waktu itu? Awalnya si Iqbal sama Umay itu ngajak ketemuan di Umay sutradaranya ya? Ya, Umay selaku sutradara, Iqbal selaku eksekutif produser. Iqbal Ramadan ya? Iqbal Ramadan selaku eksekutif. Salah satu eksekutif mengajak saya ketemuan di sebuah kafe gitu. Terus pingin membuat film yang spiritnya itu anak muda gitu. Maksudnya lagu-lagu bareng gitu. Terus juga menceritakan soal kehidupan anak muda. Kebetulan di film itu yang diangkat adalah keluarga, antara hubungan anak sama bapaknya gitu, dan anak band gitu. Akhirnya saya bukan ditugaskan ya, dipercaya untuk memegang peran keyboard awalnya, akhirnya berganti jadi gitar. Oh gitu. Akhirnya di tengah proses berganti jadi gitar. Kata si Umay selaku sutradara, lu gitar aja deh gitu. Saya juga senang gitu. Dan akhirnya pas rekaman itu ya udah, kita namanya sesuai spiritnya yang ingin diajak ya. Kita mau apa yang dibuat di studio itu nyampe ke orang yang nonton gitu. Ya kita semangat aja, bahkan kita sempat ngerjain sampai jam 12 malam, jam 1 malam gitu ya. Emang murni kita pengen bikin sesuatu yang beda dari yang lain gitu. Sebuah lagu ini yang dikerjain. Jadi soundtrack atau gimana? EP kebetulan. EP ada 4 lagu. 4 lagu. Ada 4 lagu. Aku ngisi gitar, Bang Randy Danista sebagai produser juga di situ. Randy-nya Niji ya? Iya, Niji. Ya? Devano vokalisnya Beatnya Sernate, Iqbal sebagai basis. Alhamdulillah juga ada 1 laguku yang diketerima sama PH-nya mereka gitu, yang berjudul Laut, yang menjadi soundtrack juga gitu. Wah, salah satu official soundtrack dari Perayaan Mati Rasa gitu. Iya. Tuh, alhamdulillah rezeki lah itu. Banyak banget, begitu produktif beliau ini ya, depan layar, belakang layar, kebayang bagi waktunya. Tapi tadi
dulu sempat cerita kan awalnya keyboard terus gitar. Mungkin Insan Muda bingung. Jadi sebenarnya main apa ini dulu? Jadi dulu ini bener multi instrumentalis berarti sebenarnya ya. Bisa main banyak tapi sebenarnya pengennya itu paling nyamannya apa sih dulu? Kalau saya lihat di Kodir malah main bass kali saya lihat. Iya. Ya, jadi yang mana yang sebenarnya yang paling dicintai alat musik? Gitar sebenarnya. Oh, gitar. Sebenarnya gitar. Piano saya nggak bisa ngomong salah satu yang paling suka mana ya, karena ini bumerang juga di zaman sekarang gitu ya. Satu sisi zaman sekarang kan kita harus tegas gitu kalau di personal branding gitu. Lu apa lu piano? Ya, atau lu gitar atau apa gitu. Sementara alhamdulillah saya punya dikasih Allah gift gitu ya. Bisa semuanya gitu. Bahkan ini jadi PR pribadi buat saya gitu. Sebenarnya mau fokusnya kemana? Kalau saya belum bisa jawab karena sekarang masih dalam masa apa ya? Pencarian lah. Aku nih di mana sih? Ya biasa lah umur 24. Ya umur 24 kan emang penuh dengan pencarian jati diri. Bener. Penuh dengan kebingungan hidup. Kalian yang umur 24 pasti quarter life crisis itu overthinking. Ya sebenarnya sekarang lagi proses pencarian di mana sebenarnya. Dari semua alat musik yang dulu mainkan sebenarnya yang pertama kali dulu suka tuh apa sih dulu? Pertama kali suka untuk memainkan dan sampai niat pengen belajar. Piano malah. Malah piano. Ya, kalau yang pertama kali diajarkan sama ayah itu bass. Bass. Ingat tuh ayah ajarin tuh, kamu main gini tuh. Pam. Oke ya. Pam. Tapi akhirnya aku suka Muse dulu, ada Matthew Bellamy. Dia suami main gitar yang efeknya di gitarnya juga itu ya. Terus dia juga selalu main piano tuh. Ya. Main piano indah banget gitu. Akhirnya aku bilang ke ayah aku mau les piano dong buat apa? Buat bisa main piano gitu. Iya. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang bisa main piano gitu. Sampai sempat ada satu cerita tuh. Apa tuh? Ya ini agak-agak nakal dikit ya. Gitu ya. Nggak jadi deh. Jadi dong. Ya, di PHP-in kita Insan Muda. Coba nggak apa-apa. Iya, masa ini ya, masa SMA dulu ya. Masa-masa gelap ya? Nggak gelap sih. Nggak gelap ya? Ya, gelap dan terang ya. Tapi ini di sisi terangnya gitu. Sampai ada momen tuh aku, ayah ajarin aku piano ini dong, cintakan membawamu kembali gitu. Ting. Soalnya sampai sekarang kayaknya belum ada yang bisa refnya selain ayah sama aku deh. Teng secara perfect ya. Iya. Waktu itu aku minta ayah ajarin dong gitu. Main piano cintakan membawamu kembali, terus diajarin tuh sama ayah. Teng teredeng. Yang saya tahu besokannya ada ulang tahun teman saya cewek yang kebetulan saya agak suka gitu zaman dulu ya sebelum ada Tisa gitu. Iya. Terus ya akhirnya belajar tuh semalaman diajarin sama ayah gini. Emang saya kan biasanya gitu punya feeling kadang GR juga gitu, wah ini pasti dipanggil buat manggung nih gitu. Pas ulang tahun besokannya hari tiba hari ulang tahun yang saya lumayan suka gitu, zaman SMA ya. Saya udah punya feeling ini pasti saya dipanggil, udah GR lah. Tapi ternyata GR saya bener gitu. Jadi beneran? Dipanggil. Dulu nyanyi, yang namanya anak SMA zaman dulu ya gaya, saya nggak mau nyanyi, saya main piano aja gitu. Saya main piano gitu. Akhirnya ada teman lu nyanyi gitu. Saya udah siapin malam tuh habis diajarin ayah saya tuh. Teng teredeng yang bagian itu. Akhirnya alhamdulillah habis jadi tuh selagu di sebuah kafe bawain cintakan membawamu kan teredeng sampai habis, alhamdulillah habis itu dekat beneran lo sama tapi berangkat dari situ situ saya kira main musik tuh cuma sekedar tebar pesona, ternyata nggak soal itu doang, ternyata banyak yang lebih menantang dari sekedar tebar pesona gitu. Dan musik membawa dulu jauh berjalan bahkan sampai ke hal-hal di luar musik termasuk kolaborasi bersama Dompet. Iya, alhamdulillah. Iya.
Masih ingat gak Do? Awal ketemu sama dompet duafanya gimana sih waktu itu? Saya sering ketemu sama dompet duafa gitu ya. Saya juga respect sekali gitu sama orang-orang yang lembaga yang mensiarkan. Gini, aku bukan orang alim gitu ya. Tapi aku selalu kagum sama orang-orang yang selalu mensiarkan agama Islam gitu. Apapun itu aku selalu kagum. Jadi saat aku bertemu dengan dompet duafa dan diajak untuk berkolaborasi, ayo banget gitu. Karena ya tadi aku cuma pengagum doang, ya gitu ya, sama orang-orang yang mensiarkan Islam gitu. Wah, luar biasa. Jadi ini kolaborasinya bersama dompet duafa kali ini di program Muliakan Yatim ya. Itu boleh ceritain, gimana ini jalan kolaborasinya? Ya waktu diajak mau nggak berkolaborasi gitu, tentu mau ya, karena alhamdulillah ya namanya ngomongin yatim gitu ya, anak yatim itu kalau menurut saya itu hal yang sangat mulia gitu ya. Maksudnya saya pribadi juga selalu hormat gitu sama begitu banyak anak yatim gitu. Jadi waktu diajak kolaborasi saya pengen aja gitu, karena saya nggak mandang hanya sekedar kolaborasi, tapi siapa tahu ada berkahnya juga. Amin. Gitu. Amin ya, saya mengharapkan itu juga. Jadi dan kebetulan ya sekali lagi dan lagi ya, aku bukan orang alim tapi aku pengagum sama orang-orang yang berbuat atau mensiarkan kebaikan gitu. Jadi aku diajak ya kenapa enggak, karena memang saya suka gitu. Saya suka gitu. Maksudnya ibaratnya saya diajak band rock karena saya suka ngerok gitu aja sih. Jadi karena satu visi misi juga gitu. Dul, dalam perjalanan hidup Dul ada nggak satu mungkin momen atau titik balik atau apapun itu yang Dul artikan sebagai yang membuat Dul jadi lebih peduli dengan hal-hal sosial dengan kegiatan seperti ini? Tentu ada ya, tentu ada gitu ya. Terserah lah mau nganggep pria apa enggak, tapi ya kita kan memang disunahkan atau diwajibkan untuk bersedekah gitu ya. Tentu orang-orang punya pengalaman pribadi dengan sedekah itu gitu. Dan bagi saya sedekah itu bukan mentang-mentang kita punya uang terus kita bersedekah gitu ya. Tapi menurut saya melihatnya jauh melampaui itu gitu ya. Banyak juga orang yang kaya tapi pelit gitu maksudnya, yang nggak sedekah gitu. Suatu hari Bunda pernah ngomong ke aku gitu ya, selaku anak muda yang masih seperti anak muda pada umumnya gitu ya. Kalau kamu belum bisa menjadi orang baik, paling tidak diiringilah dengan kebaikan gitu. Kalau kamu belum bisa menjadi orang baik, paling tidak diiringilah dengan kebaikan gitu. Dan waktu itu Bunda menganjurkan untuk sedekah gitu. Coba kamu sedekah aja gitu, insya Allah aman kok gitu. Insya Allah kamu nggak perlu khawatir masalah rezeki gitu. Akhirnya ya aku nggak mau sebutin nominalnya, tapi aku berusaha untuk berbisnis ya, berbisnis dengan Tuhan. Ini kan kalau sedekah itu kan gambling juga. Jadi kadang kita udah bersedekah belum dikasih Allah, kita nggak boleh menggerutu juga gitu. Jangan pamrih dan jangan menggerutu, ya Allah aku udah sedekah kok nggak dibalikin gitu kan. Katanya berkali lipat baliknya. Iya, itu karena ya memang ini kan bisnis dengan Tuhan, jadi suka-suka bosnya gitu. Tapi akhirnya ada lagi perbincangan lagi kedua mengenai karir dan lain-lain gitu. Bunda selalu bilang, kamu masih sedekah gitu? Alhamdulillah Bunda masih. Udah insya Allah aman kok, insya Allah aman. Dan saya merasakan itu ya, bahwa sedekah itu memang hal yang luar biasa sekali gitu.
bahkan bisa menolak bala katanya ya kan. Ya jadi selalu kalau saya balik lagi ke Bunda gitu, mau nanya soal karir atau apa, kamu masih sedekah kan gitu. Ya Bunda, insya Allah gitu, insya Allah selalu berusaha gitu. Ya udah nggak usah khawatir, insya Allah ada kok rezeki dari Allah gitu kalau kamu sedekah. Dan aku bisa ngomong gini karena aku alhamdulillah sudah, ya kalian nganggap pria nggak apa-apa gitu ya, tapi aku sudah mengalami gitu ya, gitu ya. Nah, keajaiban sedekah tuh memang wow, Wah, masya Allah banget. bener. Bener, banyak, saya yakin banyak juga insan muda yang ngalamin langsung keajaiban sedekah di saat susah, terus masih nyoba bersedekah, ternyata malah bener. Tapi dengan catatan jangan pamrih ya, dulu betul ya. Ya jangan pamrih, dan pengalaman saya pribadi gitu ya, jangan menggerutu. Jangan menggerutu. Gitu. Kadang saya juga, ya Allah aku udah sedekah gitu, tapi kok nggak dikasih gitu. Ya ini kan sedekah tuh menurutku bisnis dengan the owner of The dunia universe. gitu ya, the owner of universe gitu ya. Ya suka-suka bosnya aja mau ngasih kapan, tapi alhamdulillah itu menjadi penolong banget buat saya gitu. Tentu ya saya lihat anak-anak yatim tuh mulia sekali gitu di mata saya gitu. Alhamdulillah. Dul, apa harapan Dul dalam kolaborasi bersama Dompet Duafa dalam program Muliakan Yatim? Harapannya ya semoga membawa berkah aja ya. Amin. Amin. Membawa keberuntungan juga, bisa menjadi doa lah. Amin. Amin. Semoga harapannya dengan ada kolaborasi bersama Dompet Duafa ini, yang kita doakan atau yang kita minta kepada Tuhan tuh bisa terrealisasikan lah. Amin. Amin. Dan menjadi penolak bala juga, menjadi mengundang keberuntungan, kasih sayang Allah dan Nabi Muhammad. Ya saya sih kalau doa tuh, jeleknya saya tuh kalau doa tuh nggak pernah ribet-ribet gitu. Walaupun saya tahu Allah tuh maha pengasih gitu, tapi saya kadang kalau minta tuh, ya Allah minta keselamatan, minta keberuntungan, minta keberhasilan. Karena kalau kita berhasil tapi diiringi kesialan juga, untuk apa juga gitu kan. Misalnya ya selamat dunia akhirat, membawa berkah itu aja. Amin. Amin. Terakhir dulu, 2 kata buat Dompet Duafa. Ya, membawa berkah. Membawa berkah. Ya, itu dia insan muda, obrolan kita bersama Dul Jailani yang menjadi kolaborator Dompet Duafa dalam program Muliakan Yatim. Buat insan muda yang pengen ikutan, masih bisa ya tentunya sepanjang Ramadan ini mah ya teman-teman ya, masih bisa ya. Silakan yang belum ada aplikasi Dompet Duafa, silakan di download. Oh ya. Iya, kolaborasinya ini apa aja sih kegiatannya itu? Saya sampai lupa nanya tadi. Kegiatannya akan katanya ada yang online, ada yang offline juga ya? Ada yang online, ada yang manggung juga. Manggung juga. Ya buat menghibur-hibur. Iya. Ya kita nantikan aja kejutan-kejutan yang yang insya Allah bisa menghibur lah. Gitu. Amin. Itu namanya berbagi musik ya, berbagi musik. Silakan ditunggu infonya insan muda di berbagai media sosialnya Dompet Duafa. Bakal ada live performance juga nanti. Dan, ada live. Ya, ada live juga ya. Ada live music di Symphony of Iftar di Cimis. Ya. Wah, itu berarti bukber. Sekaligus bukber. Wah, seru banget insan muda. Silakan datang nanti, tunggu infonya ya di media sosialnya Dompet Duafa. Sekali lagi buat insan muda yang pengen ikut berkolaborasi dalam kebaikan, memuliakan adik-adik yatim, caranya langsung ke rekening di bawah ini, scan QR code di layar atau melalui kanal digital.dompetduafa.org/donasi/muliakan yatim bersama strip Dul atau melalui aplikasi Dompet Duafa. Dul, sekali lagi terima kasih sudah hadir. Kita doakan lancar-lancar untuk semua rilisan di masa depan. Amin, ya Allah. Berkah. Insan muda, terima kasih. Indra pamit, Dul pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.